Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aritmatika sosial. Yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Friska Teresia, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama itu kita akan bahas tentang bunga tunggal. Oke, di mana bunga tunggal ini adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga yang hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Contohnya saat menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang tetap tiap-tiap periode. Modal adalah jumlah dari yang digabungkan. Modal awal merupakan modal yang dikeluarkan pada awal waktu usaha dan sebelum dibungakan. Modal akhir adalah hasil dari modal yang dibungakan. Sedangkan suku bunga dinyatakan dalam persentase tiap satuan waktu. Oke, jika modal awal sebesar MN mendapat bunga tunggal sebesar B atau dalam persentase per bulan, maka setelah N bulan besar modalnya, MN menjadi, rumusnya ada di sini, MN sama dengan MO buka kurung 1 plus N kali B tutup kurung. Oke, selanjutnya contoh soal bunga tunggal. Di sini ada contohnya, diketahui modal pinjaman sebesar 1 juta rupiah dengan bunga sebesar 2% per bulan. Maka setelah 5 bulan modalnya adalah MN sama dengan 1 juta tutup kurung 1 plus 5 kali 2% buka kurung sama dengan 1.100.000 rupiah. Jika modal awal sebesar MN dan diketahui jumlah bunga tinggi tunggalnya B, maka besar presentasi bunga tunggal B adalah, di sini ada rumusnya, B sama dengan B per MO dikali 100%. Seperti itu. Lalu yang B, suku bunga. Suku bunga adalah biaya meminjam uang, biasanya dinyatakan dalam persentase. Definisi ini juga dibagi dalam dua hal berbeda. Pertama, dalam konteks pinjaman. Bunga adalah timbal balik yang didapatkan oleh kreditur atas dana yang dipinjamkan ke debitur. Lalu misalnya kita meminjam uang ke bank sebesar 6 juta rupiah dengan bunga 2% per bulan selama setahun, maka besaran bunga yang harus kita bayarkan adalah sebesar 6 juta rupiah dikali 2% sama dengan 120.000 rupiah. Ya, berarti 6 juta dikali 2%. 2% itu adalah 2 per 100. Oke, kedua dalam konteks investasi. Bunga adalah keuntungan dari investor atas dana yang diinvestasikan. Misalnya, kita menabung sebesar 12 juta dalam bentuk tabungan deposito. Ya, dengan keuntungan 5%, maka total bunga yang kita dapat adalah sebesar 12 juta rupiah dikali 5% sama dengan 600.000 rupiah. Nah, sehingga saat tenor deposit kita berakhir, jumlah tabungan yang bisa diraih adalah 12.600.000 rupiah. Baik bunga pinjaman maupun tabungan sama-sama dinyatakan dalam bentuk persen. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah yang C, yaitulah jumlah total akhir. Oke, jumlah total akhir adalah hasil akhir suatu operasi yang sudah diketahui nilainya. Ya, contoh soal. Pak Joko menabung uangnya di sebuah bank dengan jumlah 100 juta rupiah. Setiap bulannya, Pak Joko mendapatkan bunga sebesar 0,4% dari nilai tabungannya tersebut. Berapakah total keseluruhan bunga yang diberikan oleh bank kepada Pak Joko dalam 1 tahun? Kita lihat dari rumusnya adalah nilai bunga tiap bulan sama dengan besar persen dikali total tabungan, sama dengan 100 juta
100 juta dikali 0,4%. Itu dibalik ya, total tabungannya adalah tadi 100 juta. Lalu persennya adalah 0,4%. Oke, sama dengan 100 juta rupiah dikali 0,4 per 100. Sama dengan 400.000 per bulan. Demikian itulah didapatkan oleh Pak Joko per bulannya, 400.000 rupiah. Lalu akumulasikan dalam 12 bulan atau 1 tahun, sehingga nilai bunga tiap tahun sama dengan 400.000 rupiah dikali 12 tahun sama dengan 4.800.000 rupiah. Ya, tadi 400.000 dikali 12 sama dengan 4.800.000 rupiah. Jadi total bunga yang diberikan oleh bank kepada Pak Joko dalam 1 tahunnya adalah sebesar 4.800.000 yang tadi ya. Seperti itulah. Selanjutnya akan dibacakan untuk yang D, E oleh saudara Fitria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria. Saya akan menjelaskan mengenai masalah diskonto dan bunga majemuk. Diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat menerima pinjaman. Proses perhitungan diskonto menggunakan sistem bunga tunggal, sehingga untuk menghitung diskonto hampir sama dengan pinjaman dan persen diskonto diketahui. Biasanya besar diskontonya sama dengan jumlah modal yang dibayar saat jatuh tempo. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar dinyatakan dalam NA dalam kurung yang akan dikembalikan akhir periode peminjaman. Suku bunga per bulan periode selama dinyatakan N periode dan akan menerima sebesar NT. Maka besarnya diskonto D dapat dinyatakan dengan rumus D sama dengan NA dikurang NT, sehingga NT sama dengan NA dikurang D. Menentukan besarnya D jika diketahui NA. D sama dengan N dikali I dikali NA. Kita lihat contoh soal. 1. Contoh soal diskonto. Pinjaman sebesar 2 juta rupiah dengan sistem diskonto 3% per bulan dan akan dikembalikan setelah 5 bulan. Tentukanlah A. Nilai diskontonya. B. Modal yang diterima peminjam atau sama dengan NT. Penyelesaiannya diketahui NA-nya 2 juta, I-nya 3% per bulan, N-nya 5 bulan. Kita hitung yang nilai diskontonya dulu. Diskonto rumusnya N kali I kali NA. Maka 5 dikali 3% dikali 2 juta sama dengan 300.000. Yang B menentukan NT. NT rumusnya NA dikurang D, yaitu 2 juta dikurang 300.000 sama dengan 1.700.000. Jadi kita peroleh besarnya diskonto adalah 300.000 rupiah dan besarnya nilai tunai adalah 1.700.000, di mana setelah 5 bulan peminjamnya akan mengembalikan uang pinjaman sebesar 2 juta. Demikianlah pembahasan mengenai diskonto. Baiklah, yang selanjutnya kita membahas mengenai bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah, artinya tidak tetap di setiap periodenya. Rumus bunga majemuk. Jika modal awal sebesar MO mendapat bunga majemuk sebesar B dalam persentase per bulan, maka setelah N bulan besar modalnya menjadi MA. Rumusnya MA sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah B tutup kurung N kuadrat. Untuk mencari besar bunga kumulatif atau LA, maka LA sama dengan MA dikurang M0.
LA sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah B dalam kurung N pangkat dikurang M0 sama dengan M0 buka kurung 1 ditambah B tutup kurung N kuadrat dikurang 1 tutup kurung. Dan jika modal awal sebesar M0 disimpan di bank mendapatkan bunga sebesar B per tahun dan perhitungan bunga dihitung sebanyak M kali dalam setahun. Maka besar modal pada akhir tahun ke N adalah MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah B garis miring M tutup kurung MN kuadrat. Contoh soal pertama. Misalnya bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah 1 juta rupiah memiliki bunga majemuk sebesar 2% per bulan, maka setelah 5 bulan berapakah modal akhirnya? Untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, kita akan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya. Penyelesaiannya M0 sama dengan 1 juta rupiah, B sama dengan 2% sama dengan 0,02, N sama dengan 5 bulan. MN sama dengan MO tutup kurung 1 plus B tutup kurung N. MN sama dengan 1 juta rupiah tutup kurung 1 plus 0,02 tutup kurung 5. MN sama dengan 1.104.080,80. Contoh kedua, bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah 1 juta rupiah memiliki bunga majemuk sebesar 6% per bulan dan wajib dibayar setiap bulannya, maka dalam waktu 2 tahun berapakah modal pinjaman akhirnya? Di sini kita dapat mengetahui bahwa MO sama dengan 1 juta rupiah, lalu wajib dibayar setiap bulannya sehingga M sama dengan 12 kali dan N sama dengan 2 tahun. B sama dengan 6% sama dengan 0,06. Mari kita selesaikan dengan menggunakan rumus berikut ini. MN sama dengan MN tutup kurung 1 plus B per M tutup kurung MN. MN sama dengan 1 juta tutup kurung 1 plus 0,0612 tutup kurung 12 kali 2. MN sama dengan 1.127.159,78. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Suciana akan menjelaskan jumlah awal dan akhir. Jumlah awal dan akhir seringkali kita temukan di tabungan dan pinjaman pertama. Kita harus hafal berbagai rumus tabungan dan pinjaman karena ini dasar dalam menyelesaikan soal. Rumus 1. Tabungan. Bunga sama dengan R N per 12 dikali B persen per 100% dikali modal. Tabungan akhir sama dengan bunga ditambah modal. Tabungan awal sama dengan kurung buka 100% per 100% ditambah B persen kurung tutup dikali tabungan akhir. 2. Pinjaman. Besar angsuran sama dengan kurung buka bunga ditambah pinjaman awal kurung tutup dibagi N. Pinjaman awal sama dengan kurung buka 100% per 100% ditambah B persen kurung tutup dikali pinjaman akhir. Keterangan N sama dengan lama menabung biasanya dalam bulan. Modal sama dengan tabungan awal sama dengan pinjaman awal. Contoh soal 1. Radit menabung di bank sebesar 1.200.000 rupiah. Setelah 9 bulan, uangnya menjadi 1.272.000 rupiah. Maka, berapakah persentase bunga tiap tahun? Diketahui tabungan awal atau modal sama dengan 1.200.000 rupiah. Tabungan akhir sama dengan 1.272 rupiah. N dalam kurung lama menabung sama dengan 9 bulan. Langkah 1.
kita harus mengetahui berapakah bunganya dari tabungan Radit, maka kita pakai rumus. Tabungan akhir sama dengan bunga ditambah tabungan awal. Bunga sama dengan tabungan akhir sama dikurang tabungan awal. Sama dengan Rp1.272.000 dikurang Rp1.200.000 sama dengan Rp72.000. Langkah kedua, kita masukkan ke dalam rumus bunga untuk menemukan persentasenya. Bunga sama dengan N per 12 dikali B persen per 100% dikali modal. Rp72.000 sama dengan 9 per 12 dikali B persen per 100% dikali Rp1.200.000. Rp72.000 sama dengan Rp10.800.000 B per 1.200. Rp72.000 sama dengan Rp9.000 B. Maka B sama dengan Rp72.000 per Rp900.000 sama dengan 8. Maka persentase bunganya adalah 8%. MT dalam kurung pos keuangan adalah waktu pembayaran di bank pada tiap akhir periode atas pinjaman. 1. Besar pinjaman atau utang dalam kurung MO dibayar secara periode atau berkala. 2. Bunga atau suku bunga majemuk atas pinjaman atau tabungan per tahun dalam kurung S. 3. Jangka waktu dan jumlah periode pembayaran dalam kurung N. 1. Praenu Maerando dalam kurung MT Prai pembayaran pada awal periode konversi. 2. Pos Numerande dalam kurung MT Pos pembayaran pada akhir konversi. Perbedaannya jika prenumerando pada awal pembayarannya pada awal periode. Jika pos numerande pembayarannya pada akhir konversi. 1. Nilai tunai terbagi 2, yaitu A. Nilai tunai awal dibayarkan pada awal periode konversi pertama secara berkala dari jumlah uang tetap pada akhir setiap periode konversi selama T periode konversi dalam kurung M dalam kurung Prai. B. Nilai tunai akhir dibayarkan pada akhir periode konversi pertama dari sejumlah uang tetap secara berkala pada setiap akhir periode konversi selama T periode konversi. Mencari penyelesaian keterkaitan dua macam nilai. MT dalam kurung Prai sama dengan kurung buka 1 ditambah B kurung tutup kurung kurawal kurung buka 1 ditambah B kurung tutup pangkat T dikurang 1 per B kurung kurawal P. MT dalam kurung pos sama dengan kurung kurawal kurung buka 1 ditambah B kurung tutup pangkat T diambil 1 dikurang 1 per B kurung kurawal P. MT dalam kurung pias sama dengan kurung kurawal 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah B kurung tutup negatif T per B kurung kurawal P. MT pos sama dengan kurung buka 1 ditambah B kurung tutup kurung kurawal dalam kurung buka 1 ditambah B kurung tutup pangkat negatif T per B kurung kurawal P.
Contoh soal, simpanan pengusaha minyak kelapa sawit sebesar 10 juta rupiah dibayarkan tahunan dengan bunga majemuk 12% per tahun. Lama menabung 5 tahun, berapakah jumlah total akhir MT atau pos dari simpanan itu? Cara pertama yang kami punya adalah MT tutup kurung pos sama dengan dimana tutup kurung 1 plus B pangkat 1 min 1 per B, dimana P sama dengan dimana 1 plus 0,12 pangkat 5 min 1 per 0,12 dikali 10 juta rupiah sama dengan 1,12 pangkat 5 per min 1 per 0,12 kali 10 juta rupiah sama dengan 623.416,83 per 0,12 sama dengan 63.528.473,58. Sekian dari kami, terima kasih untuk hari ini. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah, mohon maaf dan mari kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.